Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan saya ingin membawa materi mengenai konsep diri remaja dalam Islam. Ya, ini menurut sejumlah ahli psikologi dan komunikasi, konsep diri adalah gambaran, pandangan, keyakinan, dan penghargaan ataupun perasaan seseorang tentang dirinya sendiri. Ini menurut DJ Sunirat, itu tahun 2002. Kemudian konsep diri adalah penghargaan di diri, nilai diri ataupun penerimaan diri. Itu meliputi keyakinan dan penilaian tentang diri sendiri. Hal ini yang menentukan siapa kita di dalam kenyataan, tetapi juga menentukan siapa kita menurut pikiran kita sendiri. Apa yang dapat kita lakukan menurut pikiran sendiri dan menjadi apa yang menurut pikiran sendiri. Ini menurut Burns, itu tahun 2001. Kemudian konsep diri adalah pandangan individu mengenai siapa diri individu, dan itu bisa diperoleh lewat informasi yang diberikan orang lain terhadap diri individu sendiri. Itu menurut Mulyana, itu tahun 2000. Nah, komponen konsep diri, yang pertama adalah gambaran diri. Gambaran diri ini merupakan sikap individu terhadap tubuhnya, baik sadar maupun tidak sadar, meliputi performance, potensi tubuh, persepsi, dan perasaan tentang ukuran dan bentuk tubuh. Ideal diri yang kedua adalah ideal diri, yang merupakan persepsi individu tentang perilakunya yang disesuaikan dengan standar pribadi yang terkait dengan cita-cita. Harga diri yang ketiga adalah penilaian individu yang terhadap hasil yang dicapai dengan cara menganalisis seberapa jauh perilaku individu tersebut. Yang keempat adalah peran diri, merupakan pola perilaku, sikap, nilai, dan aspirasi yang diharapkan individu berdasarkan posisinya di masyarakat. Yang kelima, identitas diri, merupakan kesadaran akan diri pribadi yang bersumber dari pengamatan dan penilaian sebagai sintesis semua aspek konsep diri sebagai sesuatu yang utuh. Nah, dimensi konsep diri yang pertama adalah pengetahuan diri sendiri. Dalam benak pikiran, seseorang telah memiliki data tentang dirinya. Semakin banyak tahu tentang deskripsi dirinya, akan semakin baik konsep dirinya. Contoh, saya Hartini, kelas 1 SMK, pendiam, mudah tersinggung, pintar, jago matematika, hemat, setia, kurang pede, taat beribadah. Nah, wawasan tentang diri ini semakin lama semakin luas sesuai dengan dinamika konsep dirinya. Yang kedua, dimensi kedua, pengharapan terhadap dirinya. Nah, hal ini seiring dengan diri ideal, yakni harapan, ataupun sesuai dengan diri ideal, yakni harapan, dan kemungkinan dirinya menjadi apa yang kelak sesuai dengan idealismenya. Nah, diri ideal setiap orang berbeda-beda. Ada yang mengharapkan dirinya menjadi pengusaha yang sukses, akuntan yang jujur, psikolog yang takwa. Sebaliknya ada pula yang ingin meraih popularitas dalam masyarakat, contohnya politikus yang adil, pengusaha yang dermawan, dan sebagainya. Nah, dimensi yang ketiga adalah penilaian terhadap diri sendiri. Nah, disadari atau tidak disadari setiap saat kita selalu menilai diri kita sendiri, khususnya menilai setiap tingkah laku kita. Contoh, tingkah laku belajar saya menghasilkan nilai rapot 5,5. Hal ini berarti gagal. Mengapa bisa terjadi? Hasil penilaian antara harapan yang dibenarkan dengan fakta yang ada di dalam diri akan menghasilkan rasa harga diri. Semakin lebar ketidaksesuaian antara harapan dan kenyataan diri sendiri, maka semakin rendah rasa harga dirinya. Sebaiknya orang yang hidupnya mendekati standar dengan harapan hidupnya, menyukai apa yang dikerjakannya, maka akan semakin tinggi rasa harga dirinya. Nah, menurut Harlow, ada faktor yang mempengaruhi pengembangan konsep diri. Yang pertama adalah bentuk tubuh, meliputi cacat tubuh, pertumbuhan tubuh secara normal, Kemudian pakaian, nama dan julukan, intelijensi, aspirasi atau cita-cita, emosi, jenis sekolah atau gengsi sekolah, status sosial, ekonomi, keluarga, dan teman-teman serta tokoh yang sangat berpengaruh. Nah, proses pembentukan konsep diri. Nah, konsep diri terbentuk melalui proses belajar sejak masa pertumbuhan seseorang manusia dari kecil hingga dewasa. Lingkungan, pengalaman, dan pola asuh orang tua turut memberikan pengaruh yang signifikan terhadap konsep diri seseorang.
sikap ataupun respon orang tua dengan lingkungan akan menjadi bahan informasi bagi anak untuk menilai siapa dirinya. Ya, oleh sebab itu seringkali anak-anak yang tumbuh dan dibesarkan pola asuh yang keliru dan negatif ataupun lingkungan yang kurang mendukung cenderung mempunyai konsep diri yang negatif. Nah, hal ini disebabkan orang tua ya misalnya suka memukul, mengabaikan, kurang memperhatikan, melecehkan, menghina, bersikap tidak adil, tidak pernah memuji, suka marah-marah dan sebagainya. Nah, hal ini konsep diri dalam Islam ya adalah struktur pribadi individu memiliki potensi mental diri individu yang berinteraksi secara konsisten dan istiqomah dengan orang lain. Ini sesuai dengan surat Ar-Ra'd ayat 11 yang artinya ya, bagi manusia terdapat malaikat-malaikat yang selalu mengikutinya secara bergiliran di muka dan di belakangnya. Mereka menjaganya atas perintah Allah. Sesungguhnya Allah tidak akan ya mengubah nasib suatu kaum sehingga mereka manusia mengubah nasibnya sendiri. Dan apabila Allah menghendaki ya keburukan terhadap suatu kaum, maka tidak ada yang dapat menolaknya dan sekali-sekali tidak ada pelindung bagi mereka selain Allah Subhanahu wa taala. Nah, sekian, terima kasih. Assalamualaikum.